Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid Bapak semuanya, kita bisa bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kelas daring ini. Semoga pandemi segera berakhir. Insya Allah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas terkait kejujuran dalam Islam. Nah, coba anak-anak Bapak semuanya perhatikan. Ada slogan berani jujur hebat. Kenapa? Karena krisis di Indonesia bukannya kurang orang-orang yang pintar, orang yang pandai, tapi Indonesia lebih membutuhkan orang-orang yang jujur dan mereka juga berilmu. Jadi, berilmu saja tidak cukup, tapi yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang yang paling krusial adalah kejujuran. Sehingga ada slogan berani jujur hebat. Nah, kemudian hubungan dengan masalah hati, kejujuran itu akan menenteramkan hati kita. Nah, ini ada tampilan di sana, contoh kecilnya dalam peran kita sebagai seorang pelajar tidak mencontek saat ujian. Kemudian, jika kita menemukan barang berharga, ditemukan di jalan, di perjalanan di mana saja, maka kita mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Jadi kita berusaha. Nah, maka kejujuran itulah kunci sukses dalam hidup. Nah, prestasi itu penting, jujur yang utama. Karena tidak sedikit orang yang bergelar doktor, profesor, mereka dihinakan. Tidak mulia ilmunya karena mereka kurang dalam masalah kejujurannya. Kemudian contohnya, bagaimana penerapan jujur adalah kita menerapkan kejujuran ini ketika kita berdagang misalkan. Nah, maka pedagang yang jujur itu akan lebih disayangi oleh para konsumennya. Bayangkan saja, meskipun kita mendapatkan untung yang banyak secara cepat, tapi itu tidak akan berlangsung secara lama. Dan lambat laun, para pelanggan kita akan pergi dari kita setelah dia mengetahui dan dari mulut ke mulut mengetahui bahwa sifat dagang kita tidak berlaku jujur. Contoh ketidakjujuran dalam berdagang misalkan mengurangi timbangan, mencampur barang yang bagus dengan barang yang tidak bagus, seperti itu. Nah, kemudian jika nanti kita diberikan amanah, diberikan jabatan, dimanapun dan kapanpun kita berusaha untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, krisis di Indonesia sekarang banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi. Itu mungkin kenapa Indonesia yang begitu kaya, dikenal dengan jamrut khatulistiwa, begitu beraneka ragam sumber daya alamnya, baik yang bisa diperbaharui dan tidak, tetapi kenapa Indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju? Dahulu kala, ketika orang Malaysia belajar ilmu ke Indonesia, tapi sekarang berbalik. Orang Indonesia yang banyak belajar ke Malaysia. Jadi percepatan pembangunan di Malaysia lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia. Mungkin salah satu penyebabnya karena banyak pejabat-pejabat yang bisa kita lihat di media massa, baik cetak maupun di media elektronik, banyak pejabat-pejabat yang ilmunya mereka tidak sedikit, tetapi mereka yang terjerat kasus korupsi, kolusi, nepotisme tersebut bermasalah dalam masalah kejujurannya. Baik, langsung saja apa yang diharapkan? Maka pertama, kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian dari dimensi sikapnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Kemudian, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan lingkup kajian, menunjukkan keterampilan, menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam rangka abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, menunjukkan keterampilan, mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Nah, kemudian apa saja kompetensi dasarnya? Diharapkan setelah kita mempelajari materi kejujuran dalam Islam, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Kemudian sikapnya, sosialnya menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi dasar untuk ranah dari pengetahuannya menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam dimensi keterampilan menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari dengan keimanan. Itu yang diharapkan kompetensi dasar dari setelah kita mempelajari kejujuran dalam Islam. Nah, indikatornya yang pertama diharapkan kita semua menunjukkan sikap jujur sebagai ajaran pokok agama Islam. Membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 atau ayat 119 dan hadis terkait tentang jujur sebagai ajaran pokok agama Islam. Membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari ranah pengetahuannya menjelaskan tentang manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perilaku jujur. Kemudian merumuskan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Dan satu lagi dari dimensi keterampilannya mempresentasikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Baik, kita langsung ke materi. Apa itu jujur? Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata, dan berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzib. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan, perbuatan kita, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, atau sesuatu yang baik yang tidak dicampuri sedikit pun dengan kedustaan. Itu terkait dengan pengertian jujur. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan lisan, yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada dalil terkait dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Sehingga tidak aneh dari Rasulullah SAW, beliau terkenal dengan kejujurannya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka beliau mendapatkan gelar dari seluruh penduduk Mekah tanpa terkecuali. Bahkan yang menjadi musuh dakwah beliau ketika beliau belum menyebarkan agama Islam mengakui dengan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Maka gelar tersebut itu didapatkan dari para penduduk Mekah karena melihat bagaimana kejujuran bisa dipercaya dari Nabi Muhammad SAW. Dalil terkait jujur sebagaimana yang nampak dalam slide ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang yang beriman, perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya. Karena sangat berdosa bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan, atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sebagaimana Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3, "Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Seperti itu. Nauzubillahimindzalik. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Kejujuran akan mengantarkan seorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran dan menjerumuskan ke jurang neraka. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman. Sehingga ada sebuah peribahasa, satu kedustaan akan diikuti dengan kedustaan yang lain. Makanya orang yang berdusta biasanya hidup tidak akan tenang. Karena akan takut jika kedustaan, ketidakjujuran diketahui oleh orang lain. Sehingga biasanya jika sifat tidak jujur akan dibarengi dengan perbuatan yang tidak jujur lainnya. Bahkan seorang muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut kepada anak-anaknya sejak dini. Hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengaruhi kehidupan. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala kecaman, karena akibat yang timbulkannya adalah kejelekan dan hasil akhirnya adalah kekejian. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah SAW, berduyun-duyun kaum Quraisy berdatang, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur, terpercaya, penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah yang besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberikan kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu, semuanya menjawab mantap, percaya. Nah, ini adalah kisah ketika Rasulullah SAW berdakwah dalam periode Makkiyah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Kenapa mereka mau berkumpul? Karena mereka telah percaya terhadap kejujuran dari Rasulullah SAW. Jika Rasulullah menyuruh mereka berkumpul, pasti ada sesuatu yang penting. Kemudian Rasulullah SAW akan bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu, orang yang hadir di sana kembali menjawab mantap, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Masya Allah, begitu indahnya pribadi agung dari Nabi Muhammad SAW, sehingga gelar tersebut didapatkan bukan dari para sahabat, tapi didapatkan dari seluruh penduduk Mekah. Yang selanjutnya terkait dengan dalil kejujuran adalah, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamini lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama kita maupun pekerjaan bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikian mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, maka mereka harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya.
sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Bisa kita buka dalam Quran Surah An-Nisa ayat 135 yang menerangkan, yaitu sama-sama menerangkan tentang seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaannya, yang dalam ayat tersebut diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat. Nah, sedangkan dalam ayat yang tadi diterangkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur walaupun terhadap lawan. Masya Allah, indahnya Islam bagaimana harus menjauhkan sifat tidak jujur dalam persaksian, harus menjauhkan sifat kolusi, harus menjauhkan sifat nepotisme. Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena diri, tapi apa yang mereka lakukan karena Allah, atau karena mencari popularitas. Bukan itu tujuannya. Menjadi saksi dengan adil dan tidak curang, jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak bisa berlaku jujur kepada adil atau jujur kepada kaum tersebut. Nah, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh, karena sesungguhnya perbuatan adil menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa. Terkait dengan menjadi saksi dengan adil, ditegaskan dari Nu'man bin Bashir, ayahku pernah memberiku suatu hadiah, lalu ibuku, Amrah binti Rawahah berkata, aku tidak rela sehingga engkau mempersaksikan hadiah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayahku mendatangi beliau dan meminta beliau menjadi saksi atas hadiah itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha." Qala, la, qala, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Qala, farada atiyatah. Nah, artinya, apakah setiap anakmu engkau beri hadiah seperti itu juga? Tidak, jawabnya. Maka beliau pun bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Lebih lanjut, beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas suatu ketidakadilan. Kemudian ayahku pulang dan menarik kembali pemberian tersebut. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan sampai di tingkat keluarga saja harus berlaku adil. Bagaimana perhatian dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Itulah indahnya Islam. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan serunya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman. Tadi terkait Quran Surah At-Taubah ayat 119. Beriman kepadanya dan Rasulnya agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan tidak benar. Ini menggambarkan kalau kita ingin menjadi seorang pribadi jujur, di antara yang harus kita perhatikan adalah bagaimana teman-teman kita, sahabat-sahabat dekat. Maka kita harus memilih lingkar yang dekat dengan kita adalah lingkar yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita berkumpul dengan mereka, berkumpul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan nanti ketika di hari akhir kita dikumpulkan dengan orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian macam-macam jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Kemudian jujur dalam perkataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dan ambillah, maka tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kejujuran menjadikan kamu tenang dan berbohong menjadikan kamu ragu-ragu. Jujur dalam perbuatan. Yang keempat, nah yaitu adanya keseimbangan antara lahiriah dan batin, sehingga tidak ada perbedaan antara amal lahir dan amal batin. Kemudian yang selanjutnya, hikmah perilaku jujur. Apa saja hikmahnya?
Pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, dengan kita berperilaku jujur, maka insya Allah akan semakin menjadikan kita pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi. Jangan tunggu nanti di akhirat. Contohnya ketika kita berdagang, insya Allah maka kita akan mulia di mata-mata para konsumen kita. Akan semakin percaya kepada kita dari mulut ke mulut dan akhirnya akan semakin menambah jumlah konsumen kita yang berimbas kepada bertambahnya laba. Maka di antara hikmah yang lain, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kejujuran akan mendatangkan berkah dan rizki dalam kehidupan. Carilah keberkahan, bukan memilih dari rizkinya yang paling utama. Jujur juga akan menumbuhkan rasa aman, ketentraman, kesuksesan, dan dipercayai orang lain. Nah, seperti itu. Ini untuk rangkumannya. Nah, nanti ini adalah soal pilihan ganda, yang mana soal ini bisa kalian jawab melalui Google Form yang telah Bapak siapkan di Classroom. Silahkan kalian mengisi tes ini di Classroom. Ada Google Form-nya telah Bapak siapkan seperti itu. Ini sama bisa kalian kerjakan. Nah, ini. Kemudian, setelah kalian mengerjakan pada pertemuan sekarang, mengerjakan melalui Google Form untuk penilaian hariannya, maka penugasan dari Bapak, buatlah video terkait kejujuran dengan durasi maksimal 5 menit, dan kalian upload ke YouTube kalian masing-masing, kemudian link YouTube-nya kirimkan ke Bapak untuk diberikan penilaian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan di-share ke rekan-rekan kalian jika video ini dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.